Kalau kita ngelihat 2014, situasinya tuh mirip gitu. Prabowo itu kurang apa tahun 2014 lalu? Logistik banyak, partai pengusung banyak, KMP gitu ya, kampret. Ada itu, banyak partainya gitu ya, bahkan kayak menguasai gitu. Didukung presiden, didukung karena SBY dukung Prabowo waktu itu. Pasangannya siapa? Prabowo dengan siapa waktu itu? Prabowo Hatta Rajasa, besan presiden Indonesia. Selamat malam semuanya. Kemarin saya didatangi oleh seorang teman yang membawa satu pesan dan titipan terkait Pilpres 2024, di mana pada intinya teman saya ini mengajak saya untuk membranding atau bahasa lainnya mendukung Gibran Rakabuming Raka. Dan setelah saya tanya Gibran dengan siapa, jawabannya ya dengan Prabowo. Oh, ternyata isu yang beredar belakangan ini tuh benar. Yang terkait mahkamah keluarga yang coba mengubah undang-undang supaya Gibran bisa maju sebagai cawapres, ternyata benar. Ya karena teman saya ini yang diutus memang teman saya gitu ya, yang saya kenal, dan setelah dari beberapa pembicaraan atau diskusi yang kami lakukan gitu ya, saya akhirnya bisa coba memetakan, wah ini kayaknya dari itu nih. Ya, meskipun pada intinya dia sudah menjelaskan bahwa ini nggak ada hubungannya dengan Prabowo gitu ya. Ini murni Gibran Rakabuming Raka. Ini kita mendukung atau membranding Gibran Rakabuming Raka, bukan Prabowo sama sekali katanya. Tapi saya juga jadi tanyakan dan jelaskan gitu ya, bagaimana caranya mendukung Gibran sementara dia menjadi cawapresnya Prabowo misalkan. Nggak bisa gitu. Bagaimana kemudian kita bisa mendukung Gibran sementara dia dengan Prabowo? Itu kan otomatis kita juga jadi mendukung Prabowo Subianto, dan itu yang tidak bisa saya lakukan, saya bilang. Jadi kalau mau dukung Gibran di level gubernur Jawa Tengah, gubernur Jakarta misalkan, itu masih memungkinkan untuk kita diskusikan, untuk kita bicarakan. Tapi kalau dengan Prabowo ini udah nggak bisa gitu. Jadi ketika teman saya dengan PD-nya nelpon, Mas, ini ada titipan, ini ada pesan katanya gitu ya. Oh ya siap, saya datangi gitu ya. Meskipun saya sudah tahu arahnya gitu, karena ya saya sudah kumpulkan juga data-data dan sudah petakan terkait siapa-siapa saja yang mendukung Prabowo gitu ya. Jadi ketika ada pertemuan, ada ajakan untuk bertemu dan ngobrol dan sebagainya, itu saya biasanya sudah bisa saya prediksi sebelum pertemuan itu terjadi. Jadi ketika terjadi pertemuan, saya sudah tidak bahas soal titipan, soal bingkisan atau apapun itu namanya gitu ya. Ya karena sekarang kan kalau kita baca cerita-cerita di KPK itu kan banyak sekali bingkisan. Ada yang kota, ada yang pakai tas golf gitu ya. Jadi saya nggak mau lihat bingkisannya seperti apa, karena pada intinya saya tidak bisa membela Prabowo atau mendukung Prabowo Subianto. Itu udah nggak bisa berubah gitu. Beda misalkan dengan Ade Armadrun misalkan yang berubah, wah. Karena dia sudah berubah juga namanya gitu ya, Armadrun. Ade Armadrun. Ya dia bisa mungkin kalau orang-orang kayak dia gitu ya, yang kayak butuh gitu ya, mungkin bisa lah. Tapi kalau saya nggak bisa gitu. Dan saya beberapa bulan sebelumnya juga sudah ceritakan juga kepada teman-teman di YouTube, saya menolak beberapa tawaran terkait dukungan kepada Prabowo Subianto, entah itu jalur Dasko, jalur Hasim, jalur siapapun lah gitu ya. Udah saya tolak-tolakin gitu, karena ya saya nggak bisa aja gitu. Masa mau dukung Prabowo sih gitu ya? Prabowo ini adalah orang yang sejak 10 tahun terakhir kemarin kita sudah hafal itu. Dosa-dosanya kita udah hafal gitu. Lah kok malah disuruh dukung? Lah gimana ceritanya gitu kan? Gimana caranya? Ya nggak bisa gitu. Ya tapi karena saya menghormati teman saya ini gitu ya, meskipun saya sudah tahu dia akan membawa satu misi atau sebuah pesan gitu ya. Ya saya tetap datangi, tetap ajak ngobrol gitu ya, tetap saya jawab pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Semoga itu kemudian bisa dia jelaskan kepada orang yang menyuruh gitu. Mungkin orang yang ngutus teman saya ini mungkin juga lagi nonton video ini, saya bisa konfirmasi dan jelaskan bahwa titipan itu tidak pernah saya terima, saya tidak ambil sedikit pun dari yang dititipkan, berapapun itu saya nggak mau lihat gitu ya. Mau satu
tas golf kayak, mau satu kardus atau satu koper. Terserah lah, urus aja kalian gitu. Tapi pada intinya saya nggak bisa mendukung Prabowo Subianto. Keyakinan kita saja gitu bahwa untuk Indonesia ke depan kita yakin dengan Ganjar Pranowo gitu. Karena kalau pilihannya cuma 3 itu, sejak dulu saya bilang gitu ya, ini mudah saja, pasti Pak Ganjar yang harus kita pilih dengan atau tanpa adanya logistik atau dukungan dan support gitu. Kita nggak punya pilihan lain. Kalau kita mau dukung Prabowo hanya gara-gara ada jalur Dasko, jalur Hasim dan sebagainya gitu ya, itu kan menunjukkan bahwa kita jadi nggak peduli kepada negara ini. Jadi kayak bisa dibeli gitu. Ya memang banyak sih yang bisa dibeli dan mungkin banyak orang yang juga butuh uang. Saya juga butuh uang gitu, tapi kan nggak gini caranya gitu, nggak begini ceritanya. Karena ini bukan soal menang dan kalah gitu. Kalau kalah ya artian ya nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kalau menang kemudian dukung orang yang salah dan menang, itu yang menanggung akibatnya bukan cuma kita, ada ratusan juta orang warga Indonesia. Nah yang bertanggung jawab, yang ikut dosanya ya kita kalau sampai kemudian kita memilih orang atau mendukung orang yang salah itu. Kita ikut jadi dapat dosanya gitu. Nah bagi saya nggak mau untuk ambil risiko seperti itu gitu. Apalagi kalau kita ngelihat track record atau rekam jejak Prabowo Subianto misalkan yang temperamental gitu ya, yang gebrak-gebrak meja di depan umum, di hadapan umum gebrak-gebrak meja gitu ya. Ini apalagi di belakang atau di ruang-ruang rapat, jangan-jangan yang digebrak bukan cuma meja. Iya kan gitu ya, di depan umum aja meja yang digebrak-gebrak gitu. Kalau di ruang rapat, jangan-jangan bukan meja. Apalagi dengan adanya kasus penculikan, kasus tahun 98, dan itu juga sudah diakui oleh Prabowo, katanya beberapa orang sudah dikembalikan mahasiswa gitu ya, yang sudah diculik tapi kemudian ada yang nggak pulang, dia juga nggak tahu kemana. Itu kan menunjukkan bahwa negara ini terlalu besar, terlalu beresiko kalau kemudian kita memilih orang yang punya rekam jejak berbahaya seperti ini. Karena kalau dia jadi pemimpin dengan sifat dan sikap yang setemperamental itu dan sampai sekarang masih seperti itu gitu ya. Ya sekarang sih nggak terlalu temperamen karena udah tua juga gitu. Tapi tetap aja temperamen gitu. Jadi itu akan membuat kita jadi dalam kondisi yang berisiko. Ya mungkin sekarang yang digebrak cuma meja gitu ya. Kalau dia berkuasa bisa-bisa kita yang kena gebrak gitu ya. Teman saya aja ada yang kena gebrak sampai puasa main sosmed itu. Itu kan menunjukkan kalau dia punya kuasa gitu ya. Dia bahkan bisa melakukan pembungkaman. Bahkan teman saya ada tuh, Denny Siregar inisialnya. Itu kabarnya juga adalah korban dari pembungkaman rezim dinasti awal. Gak bisa saya jelasin gitu ya. Intinya Denny Siregar itu katanya sudah dikeluarkan dari Cokro. Dan bagi saya itu masih ada hubungannya dengan kelompok-kelompok ini gitu. Jadi ya bagi saya nggak bisa mendukung Prabowo dengan alasan-alasan yang seperti itu. Di lain sisi gitu ya, Prabowo ini dalam kacamata saya, dalam keyakinan saya, ini pasti kalah lagi gitu. Karena kalau kita mau melihat Prabowo sejak tahun 2009, 2014, 2019 gitu kan, ini kan kalah-kalah terus track recordnya. Dan kita sudah bisa menyaksikan bagaimana sikap dan sifat Prabowo ketika dia kalah. Dia merasa menang. 2 kali pilpres, 2 kali dia sujud syukur. Padahal di luar itu dia kayaknya nggak pernah sujud syukur. Sujud syukur. Udah kalah tapi ngerasa menang, siap presiden. Ini kan bahaya gitu. Orang-orang kayak gini tuh bagi saya ya bahaya. Dan kalau kita mau berkaca soal Prabowo ini gitu ya, yang katanya akan didukung oleh Kaisang, ketua PSI, yang katanya akan didukung berduet dengan Gibran sebagai anak presiden, mungkin juga nanti dengan dukungan Pak Jokowi gitu ya sebagai presiden Indonesia. Saya terus terang menghormati Presiden Jokowi dan keluarganya gitu ya sampai kemarin. Sekarang kayaknya udah berkurang. Ya karena Pak Jokowi itu faktanya memang bekerja, memang melakukan banyak hal untuk negara kita, untuk kita semua, iya. Tapi kemudian ada drama, ada dinamika politik yang kemudian membuat Mahkamah Konstitusi menjadi seperti mahkamah keluarga gitu.
Yang kayaknya aturan undang-undang yang seharusnya tidak bisa diubah mau diubah gitu ya, mau disahkan gitu ya, agar supaya Gibran bisa jadi cawapres gitu ya. Ini dari sini menjadi satu puncak kekecewaan yang membuat saya merasa bahwa ini nggak bisa lagi saya membela Pak Jokowi atau keluarganya karena sudah seterang benderang ini gitu ya. Jadi dalam keyakinan saya, meskipun nanti cawapresnya adalah Gibran, didukung oleh Kaisang sebagai ketum PSI, didukung oleh Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia, bagi saya Prabowo akan kalah-kalah juga. Karena Prabowo mau gandeng siapapun, tetap aja Prabowo gitu. Rakyat Indonesia akan melihat dia sebagai Prabowo. Gak peduli siapapun orang yang ada di belakang dia. Orang akan tetap melihat Prabowo gitu. Sementara suara seorang Jokowi, suara seorang Kaisang itu sama dengan kita, satu suara gitu. Kita kalau nyoblos kan cuma bisa satu kali kan, gitu kan. Jadi kalau ini mau diadu, saya sangat yakin bahwa yang menang adalah Ganjar Pranowo lagi gitu. Ganjar Pranowo gitu, atau Prabowo ini kalah lagi gitu. Kenapa? Karena kalau ada orang berkeyakinan bahwa ini Prabowo bisa menang dengan situasi yang seperti sekarang, dengan menggandeng anak presiden, dengan dukungan anak presiden, dengan dukungan presiden dan sebagainya. Bagi saya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak paham sejarah politik di Indonesia gitu. Karena kalau kita berkaca kepada tahun 2014, situasi hari ini hampir sama dengan Pilpres 2014 lalu. Kalau kita ngelihat 2014, situasinya tuh mirip gitu. Prabowo itu kurang apa tahun 2014 lalu? Logistik banyak, partai pengusung banyak, KMP gitu ya, kampret. Ada itu, banyak partainya gitu ya, bahkan kayak menguasai gitu. Didukung presiden, didukung karena SBY dukung Prabowo waktu itu. Pasangannya siapa? Prabowo dengan siapa waktu itu? Prabowo Hatta Rajasa, besan presiden Indonesia. Tapi tetap aja kalah. Kenapa? Karena yang maju adalah Prabowo gitu. Yang kita hadapi adalah Prabowo dengan segala rekam jejak dan sejarahnya, dengan segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Dan itu sampai sekarang masih kita ingat dan yakini betul bahwa negara ini tidak boleh kita serahkan atau pasrahkan kepada orang seperti Prabowo Subianto. Jadi bagi saya situasi seperti sekarang, kalau misalkan nanti jadi Gibran jadi cawapres, Kaisang jadi dukung Prabowo, Pak Jokowi dukung Prabowo gitu ya, ya situasinya nggak akan berbeda seperti tahun 2014 lalu. Apa coba yang beda? Sama aja gitu. Cuma bedanya sekarang adalah anak presiden yang mau dijadikan cawapres. Kalau dulu besan presiden gitu. Kalau kita mau melihat dari perbandingan antara Gibran dengan Hatta Rajasa misalkan, secara kekuatan politik bagi saya lebih kuat Hatta Rajasa. Hatta Rajasa adalah ketua umum partai PAN waktu itu. Kemudian dia juga Menko Perekonomian ketika diusulkan menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Tapi pada akhirnya kan ya kalah-kalah juga gitu. Kenapa? Karena faktor Prabowo-nya yang memang nggak diterima sama masyarakat Indonesia gitu. Jadi kalau sekarang kemudian mau mengubah undang-undang gitu ya untuk meloloskan Gibran gitu, itu mungkin gitu ya, mungkin adalah bentuk kepanikan seorang Prabowo gitu. Mungkin itu adalah upaya Prabowo yang ingin melakukan segala cara supaya 2024 dia bisa menang gitu. Karena sebelumnya ini kan nggak ada skenario ini. Awalnya gitu ya, Prabowo itu cuma ngumpulin soal partai, dibanyakin gitu ya. Ternyata di survei-survei, loh kok kalah-kalah terus? Awalnya mungkin Prabowo yakin hanya dengan endorse Pak Jokowi, dengan pasang baliho Pak Jokowi di mana-mana, dia sudah bisa menang gitu ya. Dan dari survei katanya bisa naik, katanya bisa bertambah dan sebagainya. Tapi ketika diadu gitu ya, dengan survei yang tertutup, yang memang benar-benar dan tidak dikeluarkan itu gitu ya, ternyata Prabowo kalah. Makanya kemudian kayaknya panik, wah kayaknya nggak cukup endorse Pak Jokowi, kayaknya nggak cukup menteri Pak Jokowi yang jadi cawapres, ini harus anaknya. Makanya muncullah skenario Gibran sebagai cawapres gitu. Dan ya bagi saya ini adalah sebuah kepanikan karena kayaknya Prabowo salah perhitungan sejak awal. Dikiranya Ganjar itu ya nggak ada apa-apanya gitu ya. Dikiranya dia sudah pernah 2 kali maju sebagai capres, dia punya basis suara, Ganjar belum punya gitu kan. Terus kemudian kalau dia dapat endorse dari Pak Jokowi nanti dia bisa yakin bisa menang gitu kan.
Ternyata kalah terus gitu. Makanya kemudian memaksakan Gibran sebagai cawapres. Jadi ya bagi saya ini adalah sebuah kepanikan gitu, dan pada akhirnya gitu ya, sekali lagi ini sama seperti tahun 2014 lalu. Tinggal bagaimana kita bisa menyelesaikan Pilpres ini dengan damai, tanpa berdarah-darah, tanpa korban atau tumbal gitu. Karena saya terus terang trauma gitu ya. Kalau Prabowo itu kalah gitu ya, itu kan suka ngamuk-ngamuk gitu. Tahun 2019 misalkan sudah ada 6 orang meninggal dunia karena Prabowo yakin dia menang dan pemilu itu curang gitu ya. Demo-demo rusuh, 6 orang meninggal, ratusan orang luka-luka, 200 orang kabarnya gitu ya. Jadi ya bagi saya gitu ya, kalau Gibran kemudian mau untuk menjadi cawapres, dia akan menjadi bagian dari orang-orang yang seperti Prabowo Subianto, dan itu akan merugikan Pak Jokowi dan keluarganya ke depan. Tapi ya sekali lagi ini soal pilihan, terserah saja gitu ya. Tapi kalau soal keyakinan politik saya, bagi saya 2024 kalau seperti ini situasinya itu sama seperti 2014 lalu, dan pemenangnya adalah calon dari PDI Perjuangan lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.